Semuanya, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan sampling sampah rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga berdasarkan standar terbaru SNI 3964 2025. Pada tahun 2025, Badan Standarisasi Nasional menerbitkan SNI 3964 2025. Standar ini merupakan revisi dari metode lama yaitu tahun 1994 dengan pembaruan signifikan untuk menyesuaikan kondisi pengelolaan sampah saat ini. Standar ini mengatur dua metode sampling untuk dua jenis sampah utama. Yang pertama, SRT, sampah rumah tangga. Sampah dari kegiatan sehari-hari di rumah tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Yang kedua, ada SSSRT, yaitu sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu sampah dari kawasan komersial, industri, fasilitas sosial, dan fasilitas umum. Tujuan utama dari sampling ini adalah mendapatkan 4 data kunci, yaitu berat, volume, densitas, dan komposisi. Langkah pertama adalah perencanaan. Untuk SRT, SNI 3964 mewajibkan pengambilan sampel secara proporsional berdasarkan tingkat ekonomi, yaitu permanen, semi-permanen, dan non-permanen. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung jumlah sampel yang dibutuhkan dan jumlah rumah yang akan disampling. Untuk sampah sejenis sampah rumah tangga, sampel diambil per unit fasilitas, misalnya beberapa unit toko, sekolah, atau kantor yang akan disurvei. Rumusnya serupa, namun unitnya adalah jumlah fasilitas, bukan jumlah penduduk. Berikut adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan. Pertama-tama, sampah ditimbang sesuai jenis rumah dengan timbangan gantung. Lalu, masukkan sampah ke dalam box 54 liter dan lakukan hentakan sebanyak 3 kali untuk pemadatan sampah terstandar. Setelah itu, catat berat dan ukur volume sampah di dalam box setiap jenis rumah. Bagaimana jika sampah sangat banyak, misalnya di TPS atau total sampel gabungan lebih dari 100 kilo? Kita tidak mungkin untuk memilah semuanya. Kita akan menggunakan teknik kuadran atau quartering method. Langkah terakhir adalah pemilahan komposisi. Pilah sampel berdasarkan kategori SNI yang tertera pada gambar. Setelah dipilah, timbang sampah sesuai masing-masing komponen. Data lapangan yang sudah dicatat kemudian diolah, kemudian dihitung laju timbulan sampah, densitas, dan komposisi sesuai dengan rumus yang tertera.
Meskipun kegiatan sampling telah selesai dilaksanakan, proses belum berhenti sampai di sana. Selanjutnya, berikut kami tampilkan sekilas proses pengolahan data yang telah dilakukan. Jumlah sampel yang akan digunakan sebanyak 5 rumah, namun penentuan jumlah sampel ini tidak mengacu pada perhitungan yang berdasarkan standar SNI, karena tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mempelajari dan menerapkan metode pengambilan sampel dengan benar. Tahap selanjutnya adalah penimbangan berat sampah dari masing-masing rumah. Penimbangan dilakukan untuk mengetahui besarnya timbulan sampah yang dihasilkan setiap rumah. Berdasarkan hasil pengukuran, diketahui bahwa rumah non-permanen 1 memiliki berat timbulan sampah tertinggi sebesar 6,4 kg dibandingkan dengan rumah sampel lainnya. Setelah diperoleh data berat sampah dari setiap rumah, dilakukanlah perhitungan berat rata-rata timbulan sampah per orang. Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui besarnya sampah yang dihasilkan oleh setiap individu dalam satu rumah. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh nilai berat rata-rata timbulan sampah per orang sebesar 0,532 kg per orang. Selanjutnya, pengukuran volume sampah dilakukan dengan menggunakan kotak ukur. Sampah dimasukkan ke dalam kotak ukur, kemudian diukur tinggi sampah yang terbentuk. Volume sampah selanjutnya dihitung menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Setelah diketahui volume sampah tiap rumah, maka dapat dihitung volume rata-rata timbulan sampah per orang, yaitu sebesar 2.239 cm3 per orang. Lalu, untuk perhitungan densitas sampah tiap rumah, didapatkan kesimpulan bahwa rumah non-permanen 1 memiliki densitas tertinggi, yaitu sebesar 301,89 kg per meter kubik karena didominasi sampah organik yang banyak mengandung air. Terakhir adalah perhitungan komposisi sampah. Setelah diketahui berat sampah dan tiap komponen, maka dapat dihitung persentase yang telah ditampilkan pada grafik.